mana yang kita angkat dari sebuah berita, ya kan? Opini mana ataupun statement narasumber mana yang kita bisa angkat dari sebuah berita. Itu ada. Tapi kalau misalnya di media online, itu nggak semuanya nerima opini. Itu biasanya kalau nerima opini itu ada citizen journalism. Apa sih arti citizen journalism? Adalah jurnalisme warga, di mana masyarakat boleh menulis berita asalkan sesuai dengan data dan juga fakta, termasuk opini. Itu masuk di dalam citizen journalism. Seperti itu. Jadi kalau kita memang ingin menaikkannya, coba kamu otak-atik websitenya ya, lihat ciri-cirinya itu mereka gaya tulisannya seperti apa, lugas kah, atau lebih ke metafora. Metafora itu biasanya ada kiasan-kiasan. Itu biasanya untuk bombastis seperti itu. Kayak kiasan-kiasan di mana seperti masyarakat sangat merana bagaikan di padang pasir seperti apa, itu bisa. Jadi memang ada media-media, kita harus benar-benar lihat dulu medianya, ya karakteristik tulisannya seperti apa, kemudian poin-poinnya, syarat-syaratnya gimana caranya masuk, baru kita coba. Dan jangan sampai kita nyerah cuma ngirim 1 kali doang, kayak gitu. Nah, dan baik lagi, opini kita juga akan diangkat kalau dia memiliki news value yang tinggi, yaitu terkait dengan current issue. Apa sih yang terjadi sekarang? Gitu. Sehingga pemikiran kita itu sama dengan pemikiran publik. Misalnya yang sekarang lagi happening apa? Ya kemarin yang Anji itu ya, yang dia di YouTube-nya itu. Kemudian juga ada terkait dinasti politik. Beberapa anaknya Jokowi naik kayak gitu kan. Ada banyak hal terkait antivirus dan sebagainya kayak gitu. Nah, tapi yang paling penting opini adalah kita tulis sesuai dengan bidang keilmuan kita. Kalau Noval adalah seorang sarjana yang di bidang migas, alangkah baiknya kalau kamu menaikkan sebuah opini terkait migas. Kamu cerca, kamu hal sektor apa yang kalian harus up di situ. Dan kalian masukin current isu sekarang inline. Di pandemi ini apa sih yang terjadi di migas? Apa yang harus diperhatikan? Padahal kita tahu kan migas kita di Indonesia itu cuma 3 berapa persen yang di up. Padahal banyak sekali kekayaan Indonesia, dan itu bisa dinaikkan untuk mendongkrak kegiatan ekonomi kita, karena kita tahu bahwa sekarang perkembangan Indonesia sudah di angka min 5% perekonomian kita, bahkan di bawah angka seperti tahun 98 krisis moneter. Bahkan di akhir tahun itu menurut pengamat ekonomi kita sudah masuk resesi. Ini hal yang juga news value cukup tinggi dikaitkan dengan bidang migas yang bisa menjadi mungkin sandaran hal untuk future-nya, untuk bisa kekuatan Indonesia apabila benar-benar mengurus bidang energi kita. Seperti itu, kenapa ya? Jadi ingat current isu sesuai dengan opini kamu ke bidang keilmuan kamu yang sekarang, agar sesuai dengan isi dan juga kemampuan kamu dalam menulis. Oke, mantap sekali. Ya, teman-teman yang sekarang migas nih, mungkin bisa nanti kita lomba ini kan, kita sebelum kita akhir nanti akan kita umumkan lomba ya. Angkat dari sebuah berita, ya kan? Opini mana ataupun statement narasumber mana yang kita bisa angkat dari sebuah berita, kemudian ditarik sebuah news angle, baru kita buat judul sebuah press release. Ya, jadi notulensi adalah seperti berita tapi kasarannya, jadi data-data mentah yang kita ambil dari event itu apa aja, itu notulensinya. Nah, dari situ kita pilih-pilih lagi, kita ramu menjadi sebuah siaran pers atau sebuah press release. Seperti ya, Mas Kesan ya. Jadi clear ya, jadi ada bedanya. Kalau notulensi semuanya kita masukin, kalau press release kita sudah meramu sebuah berita yang memiliki news value dan juga angle yang berbeda, sehingga masyarakat ataupun media tertarik untuk bisa menaikkan berita itu. Ya, izin Pak Moderator, saya tanya dikit aja. Siap. Oke, silakan Pak Irsan. Saya wisukan paper gitu dari nulis jurnal ya. Nah ini Mbak, lebih suka jurnal ya. Ada referensi atau gambaran dikit kira-kira baiknya yang kita kirim ke media itu namanya apa, yang kita posting di media organisasi itu namanya apa gitu. Karena setelah webinar nih, misalnya setelah webinar ini kan ada yang minta kirim dong rekaman, kirim dong notulensi gitu kan. Karena ini webinarnya coaching kan. Ada kalau misalnya kita webinarnya kayak merespon terhadap kebijakan pemerintah, rekomendasi strategis pemerintah gitu kan. Ada yang minta kirim dong ke media press release gitu kan. Terus ada yang juga minta terus kalau bahan untuk publikasi sosial media organisasi kita apa gitu kan.
Itu kita itu bentuknya apa sih? Aku kurang begitu paham sebenarnya. Bedanya yang kita kirim ke ini sama bedanya yang kita publis ke organisasi sosial media organisasi kita gitu. Oke. Ya. Jadi kalau sosial media organisasi kita itu kan namanya sosial media ya. Misalnya kalau kita juga ada sosial Instagram, Facebook, atau Twitter, ya kan. Kalau Instagram kita bisa kesimpulannya, kita taruh di feed IG-nya, ya kan. Kita taruh di feed IG-nya atau potongan-potongan video yang udah direkod di sini kita bisa taruh, kan. Karena dalam sebuah coaching itu pasti ada inti dari hal yang ingin kalian up, entah itu beritanya atau seperti apa. Itu. Kalau notulensi adalah sama, pemaparan apa saja yang dipikir kalian adalah hal yang penting kalian tulis. Tapi kalau buat press release ada sebuah tema besar untuk mencantol, kalau biar ngebahasa Jawa ya, kalau untuk mengaitkan bahwa berita ini bagus gitu, punya press release. Misalnya kayak KMI Red, sebuah komunitas migas Indonesia yang mahasiswanya di tengah pandemi tapi mereka tetap produktif untuk melakukan coaching, untuk menaikkan skill mahasiswa, karena kita tahu bahwa sekarang perekonomian lagi lesu sehingga banyak mahasiswa harus memiliki kapabilitas atau skill ilmu yang lebih banyak. Salah satunya adalah pengembangan skill tulisan kayak gitu. Itu kan juga hal menarik. Walaupun isinya adalah coaching, tapi mengarahnya kemana? Itu bisa dijadikan press release kayak gitu kan. Jadi ada use value-nya di tengah pandemi mereka masih produktif nih kayak gitu kan. Itu bisa jadikan sebuah big tema besar, sebuah press release untuk disebarkan ke media. Tapi kalau misalnya di sosial media kalian, ya kalian yang ingin kalian up itu apa gitu. Nah, apakah news value bahwa kalian tuh aktif untuk menjalankan coaching, atau inti dari coachingnya itu apa, catat. Entah yang dinaikkan adalah press release-nya, atau perusahaan berita, ataupun penulisan opini-nya. Jadi tergantung kebutuhan dari organisasi itu sendiri, kayak gitu kan. Karena setiap penulis memiliki subjektivitas masing-masing. Dan mereka mengarah kemana, kayak gitu kan. Jadi tergantung sama organisasi sendiri, penyelenggara pengennya yang di-up yang apa, kayak gitu kan. Tapi balik lagi ya, press release ya, untuk bisa di-up di media, kalau bisa jangan terlalu vulgar untuk mengiklan atau promosi. Balik lagi pada nilainya harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat publik itu apa sekarang gitu. Sehingga kita bisa mengaitkan temanya kita ini, coaching ini dengan kebutuhan publik kayak gitu kan. Karena memang sekarang itu sektor migas nggak terlalu di-up, padahal itu bagus gitu. Banyak hal yang kita bisa up di situ, termasuk generasi-generasi muda yang sebenarnya next adalah sebuah orang yang bisa untuk memajukan Indonesia kayak gitu. Nah, apalagi kalian yang ada di luar negeri kayak gitu kan. Jadi banyak kalian sendiri itu punya value kalau kalian bisa mengemas berita itu dengan cantik. Nggak usah ribet-ribet nyari apa yang lain. No, kalian sendiri itu udah promosi berjalan kayak gitu. Nah, seperti itu ya Mas Iksan ya. Oke, Mas Iksan, gimana? Menjawab sekali ya? Ya. Oh, ada Zivana juga. Terima kasih Zivana. Siap Mbak. Terjawab. Terima kasih. Sekali Mas Iksan. Ayo teman-teman, apakah masih ada yang keresahan yang ingin disampaikan? Keresahan ya. Kalau tidak, sembari ini kita langsung aja ke lomba tadi. Oke. Ya, jadi ini untuk KMI Red ya, Komunitas Migas Indonesia Chapter Rusia Eropa Timur, dan juga Permira atau Persatuan Mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Rusia ya. Jadi kalian mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia, sorry ya, typo. Jadi kalian bisa bikin tulisan, ada 2 ya. Kalian boleh memilih buat hard news atau buat opini. Kalau hard news, deadline waktunya adalah pengumpulannya adalah hari ini pukul 5 sore waktu Rusia atau pukul 9 malam waktu Indonesia. Nanti dikumpulkan ke Mas Noval. Dari Mas Noval nanti di source ke saya pilih berita mereka atau berita kalian yang paling bagus yang apa, nanti saya coba bisa kirim ke media untuk dipublish. Kalau opini, kalian bisa nulis opini sesuai dengan bidang disiplin ilmu kalian dan juga news value apa yang ingin kalian tekankan dalam sebuah
kalian tulis opini kalian, kemudian kalian tulis deadline waktunya adalah hari Minggu pukul 9 waktu Rusia atau pukul 1 ya, pukul 1 waktu Indonesia. Dari situ nanti kalian kirimlah email ke panitia ya. Emailnya itu masih hafal ya? Namanya energi leadership kmirat@email.com. Nanti Mas Noval mungkin bisa ngasih tahu ya emailnya. Jadi dari situ nanti opini saya post ataupun bisa di-up di media kayak gitu ya. Tapi balik lagi di up atau tidak tergantung kualitas dari tulisan kalian juga. Di sini adalah supaya kalian tuh coaching, nggak sekedar coaching, tapi kalian juga aplikasi. Karena nilai dari sebuah event ini adalah bagaimana kalian bisa memahami guidance, gimana kalian bisa perubahan untuk yang dulunya belum bisa, sekarang menjadi bisa. Yang dulunya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Caranya apa? Aplikasi. Jadi kalian bisa aplikasi sesuai dengan materi saya materinya sudah saya kirim ke Mas Noval. Nanti bisa share, nanti kalian bisa dengerin ya. Tapi kalau untuk yang peserta umum, terima kasih ya sudah datang. Tapi ini perlombaannya hanya untuk KMIRAT dan juga Permira karena memang ini organisasi yang mereka inginkan karena pemenangnya akan dikasih sertifikat langsung ya dari komisi komunitas migas Indonesia chapter Rusia Eropa Timur seperti itu. Mas Noval. Ya, jadi nanti mungkin rewardnya akan kita kasih sertifikat dan mungkin kalian akan coba untuk meng-up-nya ke berita ya, ke dia mungkin. Untuk yang berita ya hari ini jam 5 jangan lupa waktu Moskow dan jam 9 waktu Indonesia bagian barat kirimnya ke energi leadership rst.com. Kemudian yang opini mungkin bisa lebih lama yaitu 2 hari sampai hari Minggu sama jam 9 ya, jam 9 waktu Moskow atau jam 1 waktu Indonesia Barat. Oke, ada reason why-nya ya. Kenapa saya minta hard news-nya hari ini karena memang apa? Hard news adalah ada timeless. Jadi kalau udah terlalu lama itu basi nggak akan di-upload. Tapi kalau opini dia masih bisa di-up asalkan masih jadi current issue. Kayak gitu kan. Jadi kalau opini juga lebih dalam pemaparannya, lebih dalam, pakai data-data yang lebih dalam juga, sehingga kalian juga butuh waktu yang lebih lama. Tapi kalau hard news, kalau bisa adalah as soon as possible. Jadi secepatnya, kalau bisa hari ini dan ke malam ini akan segera di-post. Kalau udah lama nggak akan bisa dinaik kayak gitu. Kalau hard news bisa nggak nih vaksin COVID-19 sama dari Rusia? Gimana? Vaksin COVID-19 pertama dari Rusia. Judul keren nih gitu kata-kata gitu. Mungkin jadi hard news atau boleh. Jadi tema hard news kalian bisa dari webinar ini ya. Jadi tema untuk buat hard news bisa dari webinar ini ya. Webinar ini terkait ada KMIRA juga kan juga untuk news value kalian juga kan dikenal. Jadi temanya bisa tentang kegiatan coaching ini dari webinar, kemudian juga ada tentang KJB juga, ada Permira juga karena ada 2 kali. Oke. Masuk lagi. Itu Mas Iksan mau foto bareng tuh. Iya dong. Oke, itu harus kita foto bareng dulu sebelum kita akhiri. Dan sebelumnya saya minta mungkin bisa wajahnya dilihatin. Ya, dari ada Jifna. Halo, adik. Kita ayo yang masih di Moskow. Kakak drifting gimana ya? Kak Mariam, Kak Hanida. Saya ingin melihat wajah kalian. Mungkin Kak Nikma bisa menyampaikan Kak Hanida. kalimat untuk menutup. Ya. Apa harapan Kak Nikma? Ya. Yang pertama, saya ingin berterima kasih sekali ya untuk komunitas migas Indonesia, chapter Rusia dan juga Eropa Timur sudah memberikan kesempatan saya, Presiden KJB, untuk memberikan pemaparan terkait coaching kepenulisan, berita, opini, dan juga press release. Termasuk juga untuk Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia atau Permira sudah mendukung acara ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak berhenti di sini. Dan sebuah hal
yang lebih saya senang dan juga membanggakan buat saya adalah ketika orang yang ikut coaching di sini ada perubahan terkait skill, edukasi, dan juga knowledge-nya kayak gitu ya. Sehingga itu adalah sebuah hal yang sangat saya harapkan. Karena memang kegiatan ini adalah pure saya sosial, ingin share informasi, sehingga ada hal yang berguna yang bisa saya share ke masyarakat luas, khususnya untuk KMI Rep dan juga untuk Permira dan juga untuk KJB. Terima kasih juga sudah datang, ada Kak Halida yang masih aktif di Trans 7 ya. Dan juga ada Kak Trifty, Presiden KJB juga, yang masih jadi host di mana-mana, masih di TV. Kemudian juga ada tadi ada Mbak Maria juga yang sekarang di media online masih. Tadi juga ada Mbak Zahra yang redaktur sebuah media. Jadi memang KJB ini adalah hampir semuanya itu jurnalis aktif ya. Cuma saya aja karena memang harus study, jadi saya off dulu kayak gitu. Dan semoga apa yang kita paparkan hari ini tidak berhenti sini dan kita bisa aplikasikan hal-hal dalam coaching ini agar bisa skill kita terkait keperusahaan bisa terasah dengan baik seperti itu ya. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman sudah difoto ya. Atau foto lagi, ayo Mas Arfiza.